wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap para ulama, para tuan guru, para habaib dan jamaah dari Masjid Jami As-Surur yang sama kita cintai ini. Terakhir saya datang kemari 20 tahun yang lalu, ketika lagi kencang-kencangnya gerakan melawan Ahmadiyah. Jadi jamaah As-Surur dulu luar biasa, ikut bergerak, ikut berjuang, ikut berkorban, dan hasilnya kita dapatkan SKB 3 Menteri ajaran Ahmadiyah dilarang di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya hadir lagi di sini. Cuman balihonya doang. Diturunin lagi sama Satpol PP sama polisi. Tapi untungnya jamaah di sini nggak terima. Akhirnya yang udah rubuh naik lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang orang yang datang bukan balihonya. Alhamdulillah. Nah, baik ya kawan, memang Masjid Jami As-Surur ini masjid legend bagi masyarakat di Kebon Jeruk ini, karena memang didirikan dari tahun 1874. Jadi masjid ini memang masjid yang punya sejarah bagi guru-guru kita semua, wabil khusus sahibul haul, yang tadi pagi semenjak ba'da subuh sampai jam 8 diperingati haulnya, yaitu almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdullah bin Umar, atau yang biasa dipanggil Guru Duloh ya kawan. Jadi Guru Duloh ini tidak lain dan tidak bukan merupakan saudara daripada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, jadi jangan kaget. Makanya acara penetapan maulidnya juga bareng sama Kuitang. Nah, kalau Kuitang Kemis sore, nah di sini Kemis malamnya ya kawan.
Nah, itu pertanda memang persahabatan, pertemanan yang sudah begitu luar biasa. Alhamdulillah. Memang Habib Ali Al-Habsyi ini ya ikhwan, kalau kita melihat murid-murid beliau, saudara, termasuk daripada kawan-kawan almarhum Sahibul Hol, guru Dullah ya ikhwan, banyak sekali. Ada Kiai Haji Ahmad Tabrani dari Paseban, ada Kiai Haji Abdul Hadi Pisangan, ada Kiai Haji Muhammad Naim Cipete, ada Kiai Haji Muhammad Sasi Cililitan, ada Kiai Haji Zayadi Muhajir, saudara. Kemudian ada Kiai Haji Muhajirin di Bekasi, ada Kiai Haji Abdul Rasid Ramli, ada Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, ada Kiai Haji Nahrani Abdus Salam, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita mau sebutkan murid-murid daripada Habib Ali Al-Habsyi yang tersebar di seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah. Dan kita juga mesti tahu, saudara, bahwa ulama-ulama Betawi masa lalu itu luar biasa, saudara. Jauh sebelum zaman Habib Ali Kuitang pun, di Betawi ini juga sudah banyak ulama. Seperti siapa? Seperti Syekh Junaid Pekojan. Saudara, Syekh Junaid Pekojan itu, saudara, lahir di Pekojan, menuntut ilmu di Pekojan, kemudian hijrah ke Mekah, jadi guru besar di kota Mekah. Salah satu murid beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, ternyata merupakan salah satu murid daripada Syekh Junaid Pekojan. Oh, luar biasa. Dulu Betawi ini banjir dengan ulama-ulama. Ada Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, ada Tuan Guru Mukni dari Kuningan, ada Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, ada Tuan Guru Mansur Jembatan 5, ada Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa Bekasi, saudara, yang jadi pahlawan nasional. Begitu juga ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang mendirikan As-Syafi'iyah, ada Kiai Haji Thaqir Rakili yang mendirikan At-Thaqiriyah, saudara. Masih ada guru-guru kita, saudara, yang juga sudah meninggalkan kita, yaitu Muallim Syafi'i Hadami. Begitu juga Muallim Bunyamin yang tidak jauh dari sini, saudara. Jadi banyak sekali ulama-ulama Betawi yang dulu, saudara, menyebarluaskan ilmu untuk kita semua. Jazakumullahu khairal jazaa. Di antaranya adalah Sahibul Hol, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah bin Umar, itu guru Dullah yang ada di Kebon Jeruk ini. Mudah-mudahan kita doakan, semoga saudara, semua guru-guru kita yang kita sebutkan tadi, termasuk Sahibul Hol, saudara, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan dalam surganya berdekatan dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga keturunannya, anak, cucu, cicit, dan seterusnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemampuan untuk melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara, malam hari ini juga kita gembira semua karena kita kumpul dengan para habaib kita, dengan para kiai kita, dengan tuan-tuan guru kita di tempat ini, saudara. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, cukup banyak, tapi kita doakan semoga semua guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini malam ini semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa tadi pagi kita melaksanakan haul. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kisah Isra bisa kita dapatkan di awal surat Al-Isra yang disebut juga surat Bani Israel. Sedangkan kisah Mi'raj Nabi ada di dalam surat An-Najm. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai sekian belas, itu isinya menceritakan, saudara, tentang Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini, saudara,
bahwa kisah Isra Mi'raj ini, saudara, wajib kita imani. Dan memang untuk bisa dengan mudah percaya dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dibutuhkan pertama kali adalah iman. Saudara, mari kita lihat tatkala Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi mengumpulkan masyarakat kota Mekah, saudara, baik yang muslim maupun yang kafirnya. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada mereka tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara. Nah, ketika itu orang-orang kafir mentertawakan Nabi, mencemooh Nabi, saudara, menghina-hina Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sampai di situ mereka melakukan propaganda terhadap para sahabat Nabi, saudara. Wabil khusus mereka-mereka yang baru masuk Islam, mu'allaf, saudara. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, saudara, dan kawan-kawan itu mendatangi orang-orang yang pada baru masuk Islam. Apa mereka katakan? Apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Atau saddiq kita Muhammadin? Apa kamu percaya dengan bohongnya Muhammad? Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh dari kota Mekah ke Al-Aqsa hanya ditempuh dalam waktu sebagian malam saja. Padahal kita sama tahu, dengan menunggang unta saja kalau tanpa berhenti, saudara, itu 15 hari baru sampai, pulang pergi 1 bulan. Tapi kalau pakai mampir, istirahat, saudara, bisa 1 bulan baru sampai, pulang pergi 2 bulan. Nah, jadi saudara, Abu Jahal memprovokasi orang-orang yang baru masuk Islam untuk menggunakan logikanya. Pakai akalmu dong, pakai otakmu. Mana mungkin perjalanan begitu jauh bisa ditempuh oleh Muhammad dalam waktu yang singkat. Saudara, diprovokasi menggunakan logika akal, saudara, nggak bakal mampu akal untuk mengurainya. Kenapa? Akal manusia kecil, sempit, ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah engkau sekalian, hai umat manusia, diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Otak yang sempit, ilmu yang sedikit, mustahil mampu mengarungi samudra ilmu pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sejumlah orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, dipropaganda, provokasi semacam itu, mereka murtad, saudara, keluar dari Islam. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan disampaikan juga dalam hadis oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kenapa bisa murtad? Itu tadi, untuk bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, apalagi di zaman itu nggak bisa cuman pakai ngandelin akal dan ilmu. Loh, kenapa akalnya, saudara, logikanya nggak mampu mengurai, ilmunya belum sampai. Kan ilmu belum sampai. Kalau sekarang ilmunya udah sampai. Kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya 1 jam sampai. Ilmunya sudah sampai. Sekarang ada pesawat terbang. Tapi 1500 tahun yang lalu ilmunya belum sampai. Bagaimana menguraikan, saudara? Nah, maka itu, saudara, mari kita lanjutkan. Akhirnya sampailah Abu Jahal menemui Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, atusaddiq kadzba Muhammadin? Apa kau masih percaya dengan dustanya Muhammad, dengan bohongnya Muhammad? Hei Abu Bakar, engkau ini orang pintar, engkau orang pandai,
Engkau tokoh terkemuka di tengah-tengah kami masyarakat Quraisy. Apa kau mau dibohongi dengan cerita yang gak masuk akal ini? Luar biasa, saudara. Apa jawab Abu Bakar, saudara, ditanya begitu? Abu Bakar Siddiq nggak nunggu besok. Abu Bakar Siddiq nggak nunggu mikir dulu jawabnya. Enggak, saudara. Badahiyatan. Begitu ditanya, langsung dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, saudara. Apa jawabnya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la sadaq. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala Muhammadun, andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita ab'ada min dzalik, tentang peristiwa yang lebih hebat daripada Isra Mi'raj, yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, saudara, niscaya kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi demi Allah la sadaqtu, demi Allah pasti aku percaya dan pasti aku benarkan. Masya Allah, sallu alaihi. Itulah iman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq, saudara? Karena imannya tanpa pamrih, saudara. Imannya ajaib. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq membenarkan Nabi tatkala banyak orang mendustakan Nabi. Abu Bakar Siddiq percaya kepada cerita Nabi, saudara, tanpa harus banyak berpikir dengan logika atau ilmu. Enggak, logika enggak mampu mengurai, ilmu belum sampai. Maka itu saya mau tanya sekarang, Abu Bakar Siddiq tadi jawabnya, saudara, dengan logika atau dengan iman? Jawab yang kompak, dengan logika atau iman? Dengan ilmu atau iman? Iman, saudara. Iman. Iman itu ajaib, mampu menjawab yang ilmu belum sampai. Iman mampu menjawab yang logika belum mampu untuk menguraikannya, saudara. Jadi bagi Abu Bakar Siddiq, jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat dari Isra Mi'raj, aku percaya. Jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat dari Isra Mi'raj, demi Allah pasti aku percaya. Subhanallah, ini iman yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, makanya saudara, kita ini mesti tanamkan iman. Logika perlu, ilmu wajib, tapi logika dan ilmu nggak ada artinya kalau nggak berdiri atas dasar iman. Banyak profesor doktor, saudara, ilmunya tinggi, saudara, ilmunya tinggi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Perilakunya ngawur, pemikirannya ngawur, menyimpang dari Islam. Padahal logikanya hebat, ilmunya tinggi. Kenapa bisa kebingungan? Karena logika dan ilmunya tidak berdiri atas dasar iman. Nah, itu saya mau tanya semua di sini, iman penting tidak? Perlu tidak? Siap beriman kepada Allah, siap kuatkan iman, siap tingkatkan iman. Akbar. Sallu ala Nabi. Jadi saudara, segala sesuatu dalam urusan agama ini, saudara, kedepankan iman. Iman, saudara, jangan terlalu sombong dengan logika, terlalu sombong dengan ilmu. Ya, ilmu memang wajib kita tempuh, logika memang wajib kita asah, tapi semua itu harus berdiri atas dasar iman. Saudara, dengan iman itu pula lah niscaya kita akan selalu bisa mengagungkan siar-siar Allah. Tanpa iman, hati-hati, Bapak, banyak orang yang melanggar siar-siar Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu melanggar siar-siar Allah. Maksudnya siar-siar Allah, siar-siar agama Allah, saudara.
Apa artinya syiar? Ada syiar negara, ada syiar agama. Syiar negara seperti apa, saudara? Garuda Pancasila itu syiar negara. Bhinneka Tunggal Ika itu syiar negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu syiar negara. Nah, kalau syiar Allah adalah apa saja, saudara, yang terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah, itu syiar Allah. Apa saja yang diagungkan oleh Allah, itu syiar Allah. Apa saja yang kita dilarang untuk saudara dilarang daripada merecehkannya, itu adalah syiar Allah, saudara. Seperti apa? Rukun Islam itu syiar Allah. Rukun iman itu syiar Allah, saudara. Nah, jadi jangan coba-coba syiar-syiar Allah dipermainkan. Allah yang larang, la tuhillu sya'airallah. Masjidil Haram di Mekah, syiar Allah. Al-Masjidil Aqsa di Palestina, syiar Allah, saudara. Nah, begitu juga Masjid Nabawi, syiar Allah. Bahkan semua masjid yang ada di atas muka bumi bagian daripada syair Allah. Nggak boleh kita lecehkan, kita nistakan, kita nodai. Haram, saudara. Bahkan wajib untuk kita memuliakannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub, saudara. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka yang demikian itu adalah taqwal qulub, bagian daripada ketakwaan hati. Jadi satu, haram menghinakan syiar Allah, wajib memuliakan syiar Allah. Alhamdulillah. Nah, ini sulit bisa kita jalankan kalau kita nggak punya iman, saudara. Contohnya nih Isra Mi'raj, saudara. Orang yang nggak punya iman sampai sekarang masih ada yang menuduh Isra Mi'raj itu kan cuma dongeng. Isra Mi'raj itu cerita fiktif, itu cerita nggak masuk di akal. Dia ngaku muslim, dia ngarang buku muslim, saudara, lulusan Universitas Islam Negeri, ngarang buku, di dalamnya dia katakan Isra Mi'raj dongeng. Lulusan universitas, ada dong ilmunya. Lulusan universitas, kuat dong logikanya. Kok bisa begitu ngawur? Sebab nggak diikat logika sama ilmunya dengan iman. Itu penting, saudara. Makanya bersyukurlah kita semua di sini Allah berikan nikmatul iman. Alhamdulillah. Saya beri contoh, saudara, untuk memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya iman. Saya beri contoh. Satu, contoh yang pertama, saudara, sholat dan puasa. Sholat rukun Islam, puasa juga rukun Islam. Cuman mana lebih dulu dalam rukun Islam? Sholat dulu atau puasa dulu? Sholat. Sepakat ulama, sholat puasa sama-sama wajib. Tapi bicara tentang ketinggian, sholat jauh lebih tinggi daripada puasa. Tapi ada yang menarik, perempuan yang haid, saudara, haram dia sholat dan haram dia puasa. Nah, kalau dia haid di bulan Ramadan, nggak boleh. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Tapi puasanya wajib diqadha. Sedangkan sholatnya tidak perlu diqadha. Ini khusus bagi perempuan yang haid nifas.
Begitulah aturan Allah. Betul? Coba saya mau tanya, aturan syariatnya begitu enggak? Betul? Betul? Jadi kalau orang haid di bulan puasa, boleh gak puasa? Boleh gak sholat? Terus nanti sholatnya perlu diqadha gak? Puasanya perlu diqadha gak? Perlu, puasanya harus diqadha. Itu aturan syariat. Terima dulu pakai iman. Amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa saja yang datang dari Allah. Terima dulu pakai iman, aturan Allah. Jangan sok pakai logika. Jangan sok pamer ilmu dulu, saudara. Jangan, terima dulu. Ya Rabb, aku terima hukummu ya Allah. Perempuan yang haid, saudara, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan karena haid. Terima dulu. Nah, kalau udah terima pakai iman, baru boleh nanya. Jangan pakai logika. Kalau pakai logika bahaya. Saya buktikan, saudara. Kita pakai logika. Na'udzubillah min logika, saudara. Pakai logika nih. Logika yang pertama, sholat saja yang lebih wajib dari puasa tidak perlu diqadha sama perempuan yang haid. Nah, kalau sholat aja yang lebih wajib nggak perlu diqadha, apalagi puasa. Dengan logika, maka perempuan yang haid tidak perlu qadha puasanya. Itu pakai logika tuh. Saya mau tanya, kalau pakai logika masuk akal ya? Masuk. Kan pakai logika begitu. Sholat aja yang lebih wajib nggak perlu diqadha. Masa puasa harus diqadha? Nggak masuk di akal dong. Saudara, sholat aja yang lebih wajib nggak perlu diqadha, apalagi puasa yang nggak lebih wajib. Maka logikanya akan memutuskan perempuan yang haid, saudara, tidak perlu mengqadha puasa. Kira-kira jelas tidak? Itu logika satu. Sekarang logika dua, kebalikannya. Logika dua nih, puasa saja yang nggak lebih wajib dari sholat harus diqadha. Nah, kalau puasa aja diqadha, apalagi sholat. Puasa saja yang nggak lebih wajib dari qadha, perempuan yang haid mesti qadha, saudara, yang tidak lebih, saudara, tinggi daripada sholat. Perempuan yang haid wajib qadha puasa. Kalau puasa saja yang tidak lebih wajib daripada sholat harus diqadha, maka sholat lebih wajib untuk diqadha. Kira-kira jelas gak? Itu logika dua tuh. Ada logika satu, ada logika dua. Tapi sekarang saya mau tanya, aturan syariat ikut yang mana? Ada ikut logika satu? Enggak. Ada ikut logika dua? Enggak. Aturan syariat nggak ikut itu logika, saudara. Kalau kita mau logika, betul itu logika. Logika satu masuk akal, logika dua masuk akal. Justru aturan syariat ini, saudara, yang harus kita gali. Kenapa sholat yang lebih wajib daripada puasa tidak perlu diqadha, sedangkan puasa yang tidak lebih wajib daripada sholat justru harus diqadha? Itu aturan syariat. Terima dulu sama iman. Habis terima sama iman, baru kita gali pakai logika dan pakai ilmu, saudara. Ya Allah, aku terima hukummu ya Allah. Aku terima syariatmu ya Allah. Perempuan yang haid wajib mengqadha puasa dan dia tidak wajib untuk mengqadha sholat. Tapi Allah, kenapa ya? Kan sholat lebih wajib daripada puasa. Kenapa kok yang lebih wajib justru tidak diqadha, sedangkan yang nggak lebih wajib diqadha? Pakai logika kita, pakai ilmu kita, gali, ketemu jawabnya. Oh, pantas. Sholat itu kan sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Nah, kalau perempuan setiap bulan haid, ada yang haid 7 hari, ada yang haid 10 hari, saudara.
Kalau dia haidnya 10 hari, sehari 5 waktu sholat dia tinggalkan. Selama haid 50 waktu. Nanti begitu selesai haid dia wajib qada 50 sholat. Betapa memberatkan kaum wanita. Udah ini perempuan repot sama haidnya, saudara. Repot dengan dia punya diri, tahu-tahu harus wajib sholat 50 waktu setiap bulan lagi. Masya Allah, saya mau tanya, berat tidak? Berat tidak? Allah Maha tahu. Allah sayang dengan kaum wanita. Allah tahu kaum wanita sudah berat tugasnya, saudara. Syafaqatan minallah wa rahmatan minallah. Allah enggak wajibkan perempuan untuk mengqadha sholatnya kalau dia haid, saudara. Kenapa? Kasih sayang Allah kepadanya. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Lalu kalau puasa? Puasa kan setahun sekali. Puasa setahun sekali. Katakan di bulan Ramadan dia haid 7 hari atau 10 hari. Dia nggak puasa, nanti qadanya kan bisa dicicil. Bulan Syawal sehari, bulan Dzulqa'dah sehari, bulan Dzulhijjah sehari. Selama setahun 10 hari. Ringan tidak? Ringan tidak? Makanya tetap diwajibkan qadha. Masya Allah. Berarti saya mau tanya, kalau begitu syariat Allah masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Terima dulu pakai iman. Jangan pakai logika dulu, ilmu jangan. Pakai iman, baru kita gali dengan ilmu dan logika kita, saudara. Kira-kira jelas ya? Paham tidak? Kalau gitu saya tanya sekali lagi, saudara, iman ini penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Takbir. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Biasanya kalau belajar pakai contoh lebih mudah mengerti. Betul? Mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Dalam mazhab Imam Syafi'i, maaf, air mani itu suci, tidak najis. Air kencing najis. Betul? Betul? Nah, Allah punya aturan. Keluar air mani wajib mandi. Keluar air kencing nggak wajib mandi. Dia hanya hadas kecil, cukup wudu, angkat hadasnya, saudara. Betul? Betul? Itu syariat dari siapa? Jawab semua, syariat dari siapa? Aturan siapa? Percaya kepada Allah? Beriman kepada Allah? Takbir. Terima dulu, jangan pakai logika dulu. Kalau pakai logika berat, nanti bisa kita tolak syariat, saudara. Mari kita lihat nih, pakai logika nih, saudara. Air mani saja yang suci keluar wajib mandi. Kalau yang suci saja keluar wajib mandi, bagaimana yang najis keluar? Bagaimana yang najis? Dengan logika, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, maka keluar air kencing yang najis lebih wajib mandi. Pakai logika. Paham? Pakai logika begitu, saudara. Secara logika, ya memang begitu. Yang suci aja keluar wajib mandi, apalagi yang najis. Karenanya logika akan memutuskan tiap kencing wajib mandi. Jadi mujair loh. Tiap habis kencing mandi gak jadi mujair. Masya Allah, kacau tidak? Paling enggak kita kan sehari 5 waktu sholat, saudara. Nah, kita mau sholat zuhur tadi udah kencing, mandi dulu. Begitu mau ketemu asar ya tadi udah kencing juga, mandi lagi. Begitu ketemu maghrib, tahu saudara tadi habis asar kencing, ya mandi lagi. Nggak jadi mujair loh. Masya Allah, kacau tidak? Jadi kalau pakai logika begitu tuh, yang suci saja mani keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib dong mandi. Itu logika pertama. Logika kedua dibalik. Keluar air kencing saja yang najis nggak wajib mandi. Kenapa keluar yang suci wajib mandi? Dengan logika, kalau keluar yang najis saja tidak wajib mandi, maka keluar mandi yang suci nggak perlu wajib mandi.
Jadi tiap dia keluar mani, dia nggak mandi, saudara. Ngepet sekali. Paham nggak? Saya mau tanya, itu logika bahaya tidak? Bahaya. Kalau pakai logika begitu, saudara. Pakai logika begitu. Yang najis saja nggak wajib mandi. Masa yang suci keluar wajib mandi? Nggak masuk di akal dong, kata dia. Mestinya kalau yang najis keluar tidak wajib mandi, yang suci lebih tidak wajib mandi. Atau logika tadi, kalau yang suci aja keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib mandi. Dua logika ini nggak diterima oleh syariat. Syariat ngatur kalau keluar mani yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis nggak wajib mandi. Itu aturan syariat, sudah. Terima dulu pakai iman. Ya Rabb, aku beriman kepada syariatmu, ya. Amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Aku beriman kepada syariatmu, aku benarkan syariatmu, aku terima, ya Rabb. Kalau Allah udah atur keluar mani yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis tidak wajib mandi, aku terima. Nah, habis sudah terima, Pak, Bu, boleh akal kita nanya, cari jawabannya sama ilmu kita, ketemu, saudara. Oh, kenapa ya? Kok keluar yang saudara keluar yang suci wajib mandi, keluar najis nggak wajib mandi? Oh, karena kencing itu sehari bisa berkali-kali. Kalau wajib mandi, alangkah repotnya hidup kita. Betul, betul. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa maha penyayangnya Allah. Allah nggak bikin repot kita. Kalau kencing, walaupun najis, cukup istinja, ambil wudhu, angkat hadas kecilnya, saudara. Sebab kalau tiap kencing kita harus mandi, berat tidak? Berat tidak? Allah nggak beratkan kita, saudara. Lalu air mandi kan keluarnya sekali-sekali. Emang air mandi keluar tiap hari? Ada, mantan baru. Nah, kalau yang udah tua-tua, apalagi yang umurnya udah pala 6, pala 5, saudara, ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Saudara, artinya apa? Keluar mandi sekali-sekali. Jadi kalau diwajibkan mandi, tidak memberatkan. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Ada lagi jawaban kedua, saudara. Saudara, orang kalau keluar air kencing nggak buang tenaga. Orang keluar air mani lebih dari separuh tenaganya hilang. Ngos-ngosan. Lu ketawa aja. Bener gak? Bener. Kalau kencing ada ngos-ngosan? Ada, kencing batu. Kencing yang normal nggak ada yang ngos-ngosan, betul? Kenapa? Karena tenaga nggak hilang, betul? Bahkan kalau kita kebelet kencing, lega tidak? Udah, sudah. Coba, nah, kebelet. Mau duduk salah, sudah. Dia mau keluar, nih, gimana sih? Coba kebelet, saudara, saya mau tanya, kalau kebelet repot tidak? Sakit tidak? Tapi begitu plong kita kencing, lega tidak? Nggak ada tenaga yang kebuang. Maka itu kalau orang kencing nggak perlu mandi, tenaganya nggak kebuang, cukup istinja karena ada yang najis dan dia wudhu, angkat hadas kecilnya, betul? Nah, tapi bagaimana kalau mani, saudara? Air mani itu kalau keluar menguras tenaga, mau tua mau muda sama, saudara, menguras tenaga. Bagaimana mengembalikan tenaganya? Mandi. Makanya Nabi suruh, kalau junub jangan ditunda-tunda mandinya. Junub segerakan mandi, saudara. Kenapa? Supaya tenaga kembali lagi. Sama lah dengan Anda kerja dari pagi sampai sore di kantor, saudara. Naik bis, desek-desekan, keluar keringat, capek. Sampai rumah, langsung hilang tenaga. Mandi, tenaganya akan kembali lagi, badannya segar lagi. Betul? Betul?
Oh pantes. Kencing nggak diwajibin mandi, keluar mani wajib mandi supaya tenaganya bugar kembali agar dia lebih energik, semangat lagi untuk ibadah. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Takbir. Ini sengaja saya sampaikan contoh begini untuk membuktikan, saudara, iman itu penting. Dengan iman kita ikat logika kita, ikat ilmu kita, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham semua? Jadi jangan melulu pakai logika. Dulu al-imam, saudara, al-imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ngajar di majelis begini, saudara. Begitu ngajar, satu anak muda berdiri nanya, "Tuan Guru, saya punya pertanyaan." Kata Imam Ja'far, "Apa kau punya pertanyaan?" "Iblis itu kan diciptakan dari api." "Betul." "Nanti di hari kiamat akan disiksa masuk neraka." "Betul." "Dalam neraka akan disiksa, dibakar dengan api." "Betul." Nah ini yang logika saya sulit terima, Tuan Guru. Akal saya sulit terima. Iblis dari api, disiksa dengan api, nggak mempan dong. Itu pakai apa itu, saudara? Pakai logika. Itu pakai logika. Gimana cara gurunya jawab? Gurunya nggak pusing-pusing jawab, saudara. Nah, dia ambil tanah, saudara, digulung, bulat, gede, dia timpuk tuh murid. Begitu ditimpuk, ini murid mentel, guru, jangan begitu. Kalau nggak mau jawab, nggak jawab aja. Kenapa jadi nimpuk? Ditanya sama gurunya, emang kenapa ditimpuk? Sakit? Ya sakit dong. Ini kata gurunya, saya juga bingung. Kamu kan manusia, iya. Diciptakan dari tanah, iya. Kok saya timpuk dengan tanah, sakit ya? Kan tanah ketemu tanah. Mikir anak muda, iya ya, benar juga. Subhanallah, saudara, saya mau tanya, kita dibuat dari apa? Asal manusia dari apa? Kalau dikepruk sama batu bata yang terbuat dari tanah, sakit gak? Ketiban genteng dari tanah, sakit gak? Kok sakit? Kan tanah ketemu tanah. Iya, asal kita dari tanah. Tapi saat ini kita bukan tanah lagi. Sudah berubah. Saudara, ada komposisinya dalam diri kita. Ada darah, ada air, ada daging, ada kulit yang mengantar rasa, saudara. Nah, pantas saja kalau kita digebuk dengan tanah, tetap kita sakit. Begitu juga iblis, walaupun dia diciptakan dari api, nanti dibakar api, tetap dia akan merasakan siksa yang pedih, saudara, karena komposisinya sudah beda. Nah, begitu saya mau tanya, saudara, iman penting tidak? Iman penting tidak? Iman dulu pakai iman, jangan protes dulu pakai akal. Saya jadi ingat, saya punya guru, saudara, yaitu Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadani, rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau pernah sedang ngajar, ditanya sama murid, saudara, sama jamaah, "Muallim, ana mau nanya nih, Muallim, apa pertanyaannya?" "Orang kalau punya wudu, buang angin kan batal, Muallim." "Iya betul, batal." "Nah terus nanti kalau wudu lagi kan dia mesti basuh mukanya lagi tuh sebagai rukun wudu." "Iya betul." Nah ini aneh bingung nih, Muallim, kan yang buang angin yang di bawah, kok yang dibasuh yang di atas? Saya mau tanya, itu pertanyaan kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Tapi itu pertanyaan pakai apa? Logika. Masuk di akal dan nanya begitu. Kok yang keluar di bawah, yang dicuci yang di atas? Muallim langsung jawab, badahiatan, spontan dijawab. Apa kata Muallim? Ente yang nanya, ente mau tahu jawabnya, ente mau nanya dulu ente. Ente kalau buang angin, yang malu pantat atau muka? Dia jawab, yang malu muka, makanya muka lo yang disiram.
Bagus gak jawabnya? Bagus gak jawabnya? Kalau guru udah bisa jawab begitu, nggak main-main tuh ilmunya sudah. Alhamdulillah. Udah cukup ya, udah jelas kan? Udah jelas belum? Udah paham semua? Terang semua? Alhamdulillah. Nah, kembali kita saudara ke pembicaraan kita tadi. Kenapa saya tekankan terus soal iman. Saudara, apa saja yang merupakan syiar Allah harus kita imani dan harus kita muliakan. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu syiar Allah, syiar agama. Saudara, sholat yang kita kerjakan tiap hari 5 waktu, itu syiar agama. Nah, nggak boleh syiar ini kita hina-hina, kita olok-olok, kita jadiin bahan bercanda. Nggak boleh. Saudara, berdosa besar, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Al-Quranul Karim, saudara, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Di situ Allah menyampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafik di sekitar Nabi yang suka mengolok-olok agama, mengolok-olok Quran, mengolok-olok sholat, mengolok-olok ibadah. Saudara, apa kata Allah kepada Nabi? Wala in sa'atahum, andai kata kamu bertanya kepada mereka ya Muhammad tentang olok-olok mereka, saudara, la yaqulunna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami cuma bercanda saja, kami cuma main-main, kami cuma bergurau, kami nggak serius. Ini Allah ceritain nih, orang-orang munafik suka melok-melok agama, saudara. Nah, Allah kasih tahu kepada Nabi, wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka ya Muhammad, kenapa kalian olok-olok agama? Kenapa kalian hina-hina agama? Kenapa agama yang jadikan candaan, jadikan gurauan? Allah yang menyatakan la yaqulunna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bergurau, hanya bercanda, hanya main-main. Lalu apa kata Allah kepada Nabi? Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka yang memperolok-olok agama, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasul utusannya kuntum tastahzi'un, kalian tastahzi'un, mengolok-olok, dijadikan bahan gurauan, candaan? Sampaikan kepada mereka ya Muhammad, gak pantas kalian jadikan ajaran Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya untuk diperolok-olok. Kemudian apa selanjutnya kata Allah, saudara? Katakan kepada mereka, la ta'tadiru, jangan lagi kalian bikin alasan. Oh kami bercanda, oh kami bergurau, nggak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Allah yang menyatakan, sudah. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang suka memperolok-olok agama. Ada apa kalian? Agama dijadikan bahan candaan, bahan gurauan. Ada apa? Ada apa? Bahkan sampai Allah katakan kepada Nabi, sampaikan, la ta'tadiru, kalian jangan cari alasannya. Qad kafartum, dengan kalian memperolok-olok agama, kalian sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman, tahu-tahu kalian olok-olok agama, kafir. Saudara, makanya saya marah besar
kalau ada orang memperolok-olok agama dalam satu acara yang dihadiri ribuan orang. Sebab begitu dia tertawakan agama, yang hadir ikut tertawa, saudara, kafir berjamaah. Hati-hati saudara, kita enak nikmatin candaan-candaan, gak boleh. Mau bercanda silakan bercanda ya. Banyak candaan-candaan yang sehat, canda-candaan yang segar, canda-candaan saudara yang bikin orang tertawa, saudara, menghibur saudara, silakan. Tapi jangan sekali-kali saudara syiar Allah dijadikan bahan candaan. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Habib apa aja sih kemarin terjadi yang dicandain, baca saja surat pernyataan sikap TPP-FPI. Di situ diuraikan satu-satu saudara. Apa ditranskrip saudara, dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, saudara, dan di mana nilai penistaannya semua sudah dijelaskan. Silakan Anda tinggal baca, dan itu sudah diviralkan saudara. Nah, berkaitan dengan ini ada banyak pertanyaan masuk saudara, masuk ke saya. Ada pertanyaan, ada serangan, ada hinaan saudara, baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Nah, saya mau sampaikan di sini jawabannya. Boleh? Boleh? Ada pertama yang nanya begini, Habib, apakah Habib sudah lihat videonya secara utuh dari awal sampai akhir? Nah, ini pertanyaan bagus saudara. Ada lagi yang nggak pakai nanya, langsung nyerang. Tuh Habib goblok tuh, belum nonton filmnya udah ngomong. Ada yang ngomong begitu, ada saudara. Saya tahu kok orang-orangnya saudara. Nah, tapi kalau yang nanya kan enak, Habib udah nonton belum? Jawab jangan, jawab jangan saudara. Mana boleh kita mengambil kesimpulan kalau kita nggak ngeliat. Mana boleh kita ngambil kesimpulan kalau kita nggak nonton, saudara. Saya nggak suka nonton candaan-candaan dan lawakan. Tapi karena ada laporan dari masyarakat, laporan dari santri, laporan dari kiai, laporan dari dai dan ustadz, Habib Rizik, ini sholat dijadiin bahan bercanda, bagaimana ini Habib? Tentu saya nggak boleh langsung menjawab dong. Di mana itu dijadiin bahan bercanda? Ini ada rekamannya Habib, ini ada filmnya, ini ada rekaman lengkapnya. Saya mesti lihat dulu saudara. Jadi saya minta kepada pengurus DPP FPI, saudara, ambil itu film, tonton dari awal sampai akhir, lihat. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah Habib sudah lihat video saudara tersebut secara utuh? Jawabnya sudah. Saya dan pengurus FPI bahkan berulang kali saudara menonton supaya bisa memahami dan mengkaji serta menilai dan menyimpulkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu video rekamannya si Panji itu saudara sudah nonton, saya lihat. Saudara bukan nggak lihat. Kalau nggak lihat berani mana berani kita bicara saudara. Baik, ada lagi yang bertanya yang kedua. Habib, kenapa fokus pada soal sholat saja dalam lawakan Panji? Kan yang lain kritiknya bagus. Kenapa kok Habib cuma fokus soal sholat saja? Jawab jangan. Jawabnya sebab problemnya justru memang pada persoalan olok-olok syariat sholat. Problemnya bukan pada kritik kepada pemerintah, bukan. Kritik pedas untuk pemerintah silakan, saya tidak ada problem, tidak ada masalah saudara.
Nah, karena kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk candaan, tidak ada problem, tidak ada masalah, ya saya tidak fokus di situ. Yang saya fokus kepada bagian yang syariat sholat dihina. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang ngomong, saudara. Habib, sebaiknya Habib sudah tidak usah ikut campur soal kritik Panji terhadap pemerintah. Nah, jadi ada yang ngomong tuh di medsos, saudara, Habib gak usah ikut campur, ini kan urusan Panji lagi kritik pemerintah. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya tidak pernah ikut campur urusan Panji dan pemerintah, saudara. Yang saya tidak mau ikut campur, saudara, karena itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama. Soal ngeritik pemerintah silakan, saya sering ngeritik pemerintah kok, betul. Saya mau tanya, saya sering nggak ngeritik pemerintah? Sering nggak ngeritik pemerintah? Nggak ada masalah kritik, saudara. Dia ngeritik lewat lelawakan, silakan. Saya ngeritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik, ini soal penistaan syariat sholat. Kira-kira jelas tidak? Baik, ada lagi yang keempat. Lanjut. Yang keempat ada mengatakan begini, kenapa Habib tidak sibukkan diri lawan koruptor saja? Kan masih banyak tuh koruptor. Kenapa mesti Panji yang diprotes? Saudara, urusan koruptor, saudara, saya dan kawan-kawan di FPI, saudara, sejak tahun 2000 berulang kali demo di lapangan, demo anti korupsi. Bahkan saya gubah syair, qasidah, judulnya qasidah anti korupsi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan tahun 2016 kita tidak pernah berhenti melakukan aksi dan melaporkan 3 dugaan korupsi Ahok senilai 1,9 triliun rupiah, saudara. Siapa bilang kita nggak bicara korupsi? Saudara, soal Panji bukan urusan saya bicara korupsi atau tidak. Ini ada penistaan agama yang saya nggak boleh diam. Nah, tapi jangan langsung dituduh ulama-ulama bisanya mengkritik yaitu Panji, tapi ulama-ulama nggak ada yang lawan koruptor. Siapa bilang ulama nggak ngelawan koruptor, saudara? Enak itu ngomong, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah demo anti korupsi, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah melaporkan kasus korupsi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan saat ini, saudara, saya melalui API. API itu advokat FPI, saudara, menulis 4 surat ditujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setiap surat permohonan kami agar menteri ini diberhentikan karena terlibat korupsi. Ada 4 menteri yang kami laporkan, saudara. Isi laporannya rahasia, belum boleh saya buka ke publik, saudara. Nah, jadi jangan seenaknya menghina ulama. Ulama nggak ada yang peduli soal korupsi. Ulama nggak ada yang peduli soal yaitu zalimnya pejabat. Kurang ajar. Ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke sudah banyak, saudara, yang peduli, yang mengkritik, yang mendorong umat untuk perang lawan korupsi. Betul? Takbir. Saya lanjutkan lagi, saudara. Ada lagi yang bilang, Habib, pendukung Panji di medsos banyak. Apa Habib nggak takut nanti diserang, dinista, dicaci maki? Apa Habib nggak takut diganggu? Saudara,
Kita jangan pernah takut menyampaikan yang hak. Siapapun yang menista agama, saudara. Presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak, saudara. Jangan takut-takutin. Habib Rizik nanti dinista, Habib Rizik nanti dicaci maki. Saya udah kebal, tiap hari udah caci maki orang, saudara. Udah kebal, saudara. Enggak, saudara. Saya mau ingatkan lagi dulu, saudara. Dulu di zaman Ahok, yang menista Al-Quran, saudara, lawan saya dan kawan-kawan juga sangat berat, saudara. Kita dikerubuti buzzer bayaran, saudara. Kemudian instrumen negara, saudara, yang menyerang kita karena Ahok dulu didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung BAES, didukung BIN, didukung partai-partai besar, didukung oligarki, didukung mafia, saudara. Oh, berat. Tapi kita tidak pernah mundur, saudara. Nah, jadi jangan nakut-nakut. Saya Habib, ini netizennya banyak, nanti Habib digoreng. Masa bodoh. Kan jamaah udah diajarin ilmu, masa bodoh, saudara. Yang penting katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik, saudara. Dulu bagaimana, saudara? Nggak main-main, saudara. Sampai saya dikriminalisasi dengan belasan kasus hingga saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Puncaknya 6 santri pengawas saya dibunuh. Rekening bank saya sekeluarga dibekukan. FPI organisasi saya dibubarkan, saudara. Dan saya bersama mantu dan kawan-kawan di penjara 2 tahun. Lalu setelah itu tahanan kota 2 tahun. Untuk apa? Untuk menegakkan yang hak. Jadi jangan coba-coba ngancam-ngancam saya begitu, saudara. Saudara, jangan. Ini baru penggemar pelawak mau ngancam. Iya. Jangan, saudara, jangan. Saya hormati Panji sebagai pelawak, saya hormati kritik-kritiknya terhadap pemerintah yang begitu pedas, bagus, bahkan saya dukung. Yang saya protes dan kritik adalah penistaan syariat sholat, titik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya, saudara, ada nasihat, saudara. Habib dan FPI sebaiknya tidak usahlah memperkarakan persoalan Panji. Panji ini sekarang lagi jadi idola. Apa Habib nggak takut nanti Habib dan FPI dibenci masyarakat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Justru kalau ada yang nanya begini, saya mau balik bertanya. Apa pertanyaan saya? Apa Anda pikir mayoritas umat Islam di Indonesia ini senang dengan penistaan syariat sholat? Apa Anda pikir mayoritas penduduk Indonesia ini senang agamanya dihina? Apa Anda pikir masyarakat Indonesia ini mayoritas muslim nih gembira kalau syariat sholat ini diolok-olok? Saya yakin, saudara, mayoritas umat Islam jauh lebih banyak yang marah kalau agamanya dihina, kalau sholatnya diolok-olok. Betul? Takbir. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Habib, apa Habib dan FPI dibayar nih? Pertanyaannya luar biasa. Masih bagus dia nanya. Ada yang udah nuduh, wah Habib Rizik tuh dibayar tuh sama istana, dibayar sama rezim. Setahu saya, kalau orang yang suka nuduh-nuduh orang lain dibayar, biasanya dia yang suka dibayar, saudara. Maling teriak. Sekarang di Indonesia ini ada bisnis. Muji pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Menghina pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Ada kelompok-kelompok yang benci pemerintah siap bayar, saudara. Ini jadi bisnis. Ini jadi, jangan-jangan yang ngomong begitu, oh ini Habib Rizik dapat duit, jangan-jangan lu yang dapat duit. Jadi dia nilai semua orang seperti dirinya.
karena dirinya biasa muji dibayar, menghina dibayar, biasa dapat bayaran dalam perilakunya, maka dia tuduhlah kita dibayar juga dalam rangka membela syariat sholat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sama dulu 212. Itu 212 dibayar itu. Dibayar itu satu orang 500.000, 1 juta. Itu kalau dibayar saya kaya banget tuh saudara. Yang hadir 8 juta orang, satu orang dibayar 1 juta saudara. Artinya apa? 8 triliun. Berarti duit saya dong, saya bagi-bagi orang. Dia nggak percaya kalau orang yang datang 8 juta begitu nggak dibayar. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang ngomong begitu biasa demo dibayar. Betul. Jadi kalau ada orang lain demo, dia pikir orang lain juga bayar. Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Saya bukan orang bayaran dan FPI bukan organisasi bayaran. Nah sekarang nih yang lagi ngetren nih saudara, ada yang bilang kalau memang FPI adil, kalau memang Habib Rizik adil, kenapa itu Menteri Zulkifli Hasan yang pernah menghina sholat kok tidak dilaporkan? Kenapa hanya Panji yang mau dilaporkan? Luar biasa. Jawab jangan. Jawab jangan. Jadi saudara, ada pengarang novel yang kerjaannya menghayal. Saudara, kerjaannya menghayal, tapi merasa diri jadi ulama besar dan merasa diri jadi kritikus. Saudara, dia kekurangan informasi, tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Langsung menuding, saudara, langsung menuding kalau orang tuh tidak adil, saudara. Dan lucunya, dia membela penistaan agama dengan penistaan agama yang lain. Dia bilang, kalau Panji dilaporin, kenapa Zulhas nggak dilaporin? Ini kan menghina, ini juga menghina. Jadi dia mau bela yang menghina dengan yang menghina. Orang gila itu saudara. Nah sekarang saya mau tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Baik saudara, berikan waktu saya. Ini jawabnya panjang nih, boleh? Boleh? Betul? Saudara, tidak kurang dari 38 kasus penistaan agama tingkat nasional yang kami proses hukum selama ini. Sejak FPI berdiri tahun 98 sampai dibubarkan tahun 2020 hingga ada FPI baru saat ini, saudara. Termasuk kasus-kasus penistaan agama yang kami laporkan, kasus-kasus yang libatkan tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur, Megawati, Dudung, Yakut, Zulhas, dan lain sebagainya, saudara. Saya akan bacakan. Baik, saudara, saya mau buktikan sekarang tidak ada satupun yang menista agama di Indonesia sepanjang kami tahu dia menista yang tidak kami laporkan, saudara. Siapa bilang Zulkifli Hasan tidak kami laporkan? Siapa bilang cuma Panji saja yang kami laporkan, saudara? Nah sekarang saya tunjukkan. Mau tahu? Mari saya tunjukkan, saudara. Di tahun 2004 ada seorang mahasiswa IAIN Bandung bernama Farid Yusuf, saudara. Pada saat acara ospek mahasiswa baru Fakultas Akidah dan Filsafat IAIN Bandung, saudara,
dia berteriak depan mahasiswa baru. Apa dia katakan? Mari kita zikir anjinghu akbar. Menghina tidak? Di Institut Agama Islam diketahui rektor dan dosen depan mahasiswa senior. Saudara, kita laporkan. Siapa bilang tidak kita laporkan? Rektor-rektornya kita laporkan, saudara. Universitasnya kita laporkan, saudara. Kita laporkan ke polisi. Hanya mandek di polisi. Polisi yang nggak mau proses. Polisi yang ngulur-ngulur. Akhirnya kasusnya menguap, saudara. Tapi ini kami laporkan, saudara, dari 2004. Itu yang pertama. Yang kedua, Nurholis Majid dan kawan-kawan di tahun 2004 mengarang buku kontroversial dengan judul Fikih Lintas Agama, yang secara terbuka, saudara, ini diterbitkan oleh Yayasan Para Madinah, yang isinya ada penodaan agama dan penghinaan terhadap ulama. Kami laporkan. Lagi-lagi prosesnya mandek di polisi, saudara. Jadi jangan salahkan kami. Tanya polisinya. Kenapa prosesnya mandek, saudara? Kami lapor. Yang ketiga, Sumanto Kurtubi tahun 2005 menerbitkan buku dengan judul Lobang Hitam Agama. Secara terbuka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki para sahabat Nabi, bahkan menghina ulama salaf termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita protes, kita laporkan, saudara. Lalu lagi-lagi mandek di polisi, saudara. Lanjut. Yang keempat, Yusman Roy, mantan petinju, saudara. Tahun 2005 melakukan penistaan ajaran sholat dengan mengajak pengikutnya melaksanakan ibadah sholat dengan membaca terjemah. Jadi dalam sholat, surat Fatihah baca terjemahnya, takbir dengan terjemahnya, tasbih, ruku, sujud dengan terjemahnya, tahiyat dengan terjemahnya, saudara. Yang ini, saudara, kita laporkan dan diproses oleh polisi sampai ke sidang, di penjara 2 tahun, saudara. Jadi ada yang mandek, ada juga yang diproses, saudara. 5, seorang penyanyi terkenal, bahkan bagi dunianya merupakan legend, saudara. Siapa? Ahmad Dhani dari grup band Dewa, saudara. Tahun 2005 bermain musik, di atas lantai ada logo kaligrafi lafaz Allah. Kita laporkan, kita kejar. Bahkan saat itu, maaf, ada oknum-oknum MUI yang bela dia. Gus Dur juga bela dia. Bahkan ada profesor ahli tafsir ikut bela dia. Saya nggak peduli. Kita kejar, kita laporkan. Tapi akhirnya, saudara, Ahmad Dhani secara jantan, sadar, dan terbuka mengaku salah, saudara, mengaku khilaf dan minta maaf. Sehingga laporan kami cabut, saudara. Karena kalau orang udah tobat, udah minta maaf, selesai, saudara. Jangan dilanjutin lagi. Dan Ahmad Dhani gentleman, betul-betul gentleman, betul-betul lelaki, saudara. Salah yang aku salah. Bagus tidak? Bagus tidak? Makanya hubungan Ahmad Dhani dengan saya sampai hari ini tetap baik seperti keluarga. Padahal dulu kita kejar-kejar, saudara. Dulu kita laporkan. Tapi karena dia berjiwa besar, mengaku, minta maaf, selesai.
Sudah, kita nggak perpanjang lagi, saudara. Bagus tidak? Lanjut. Nomor 6, Lia Eden. Tahun 2005, menista agama dengan mengaku sebagai malaikat Jibril. Dilaporkan dan diproses hukum. Kemudian dipenjara 2 tahun. Itu tahun 2005. Tahun 2008-nya, setelah Lia Eden keluar, dia ulangi lagi kesalahannya, saudara. Lapor lagi, tuntut lagi. 2,5 tahun dia di penjara, saudara. Jadi jangan bilang Habib Rizik kok fokusnya cuma soal Panji aja ya. Tunggu dulu. Kami dari awal 2000 kami incer pokoknya orang-orang yang coba-coba hina agama, kita uber. Kita uber, saudara. Nah, cuman soal ada yang berhasil di penjara, ada yang nggak berhasil, itu kan soal proses. Kami bukan polisi, kami bukan hakim, kami bukan yang punya negara. Tugas kami laporkan, kawal sampai jeblos ke penjara, saudara. Alhamdulillah. Udah tuh, lanjut. Ada 38 nih. Ini baru nomor 6. Ada 38. Saudara, yang kami laporkan Pak Bu 100 laporan lebih. Ini 38 yang tingkatnya nasional, saudara. Ada yang tingkatnya lokal, saudara, di Jambi, di Bengkulu, di Palembang. Pokoknya ada hina-hina agama, tangkep, laporin, jeblosin ke penjara. Nah, ini yang saya mau bacain, yang kelas nasional. Lanjut. Dan nasinya dingin. Enggak apa-apa ya? Lukanya udah mulai biru. Laper gak nih? Lanjut gak nih? Singkat aja, singkat supaya nggak rame, singkat aja saya bacakan. Setuju? Nomor 7, Gus Dur tahun 2006 dalam suatu wawancara radio menyatakan Al-Quran adalah kitab paling porno di dunia, kitab suci paling porno di dunia. Kita laporkan, saudara. Bahkan ada utusan dari Jawa Timur, yaitu Gus Lutfi Basori Alwi, membawa berkas isinya tanda tangan 150 kiai lebih, pimpinan-pimpinan pondok pesantren NU yang besar-besar, saudara. Dikirim untuk disampaikan kepada Gus Dur. Saya yang nganter, saudara. Gus Lutfi datang, Habib Rizik, saya ada amanat dari para kiai Jawa Timur untuk disampaikan ke Gus Dur. Habib Rizik bisa gak antar saya ke sana? Saya anterin. Saya antar ke gedung PBNU. Gus Dur ada kantornya di lantai dasar, saudara. Kita ketemu. Saya sampaikan, Gus, ini Gus Lutfi Basori Alwi membawa surat dari 150 kiai lebih yang meminta Gus Dur untuk taubat. Menarik ucapannya, saudara. Nah, singkat cerita, saya nggak bisa cerita apa yang terjadi dalam obrolan kami. Terakhir, akhirnya Gus Dur mengatakan, ya sudah, beliau yang akan klarifikasi langsung kepada 150 kiai tersebut, saudara. Nah, jadi bukan kita nggak laporin. Siapa bilang kita nggak laporin? Saya nggak peduli. Pokoknya orang hina Allah, hina Nabi, hina Quran, saudara, kita kejar, kita laporkan. Nah, kalau Gus Dur aja kita laporin, apalagi Panji, saudara. Gus Dur tokoh besar, betul, betul. Gus Dur tokoh besar, saudara, kita laporin. Enggak, saya nggak peduli. Nah, kalau beliau minta maaf, klarifikasi kepada ulama, laporan kita cabut, selesai, saudara. Kalau nggak klarifikasi, lanjut. Baik, berikut yang ke-8, Ahmad Musadek, saudara. Tahun 2008 mengaku sebagai nabi yang dapat wahyu di Gunung Sindur, Bogor, saudara. Kita kejar, kita laporkan, saudara, dan divonis 4 tahun penjara, saudara. Begitu keluar, dia bikin lagi, saudara, Gerakan Fajar Nusantara yang disingkat Gavatar, menista agama lagi, kita proses lagi, dan
penjara lagi 5 tahun, saudara. Jadi Ahmad Muzaddiq itu 9 tahun di penjara, 2 kali kasus, saudara. Saya mau tanya, bagus tidak? Diproses, setuju tidak? Anda nih umat Islam, kalau kami memproses penista agama, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Baik, saudara, yang ke-9. Ada aktivis AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Di tahun 2008, dalam suatu wawancara di salah satu TV nasional, menista Nabi dan agama. Apa dia bilang? Ini kan soal Ahmadiyah, ini cuma soal persaingan antara Nabi Arab sama Nabi India. Dan kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Menista Nabi tidak? Kita kejar, saudara. Kita laporkan. Hanya saat itu, saudara, AKKBB ini begitu dekat dengan pemerintah, saudara, sehingga mereka dilindungi dan tidak diproses. Baik, 10. Aliran sesat Ahmadiyah tahun 2008 kita laporkan, saudara. Kita laporkan ke polisi. Ini aliran sesat, ini menista agama Islam, saudara. Lapor. Akhirnya ada 200 lebih tokoh nasional bergabung dalam AKKBB membela Ahmadiyah, sudah. Sehingga terjadilah insiden Monas, yang akhirnya saya dengan Haji Munarman ditahan dan dipenjara. Tapi sehari saya dipenjara, besoknya umat Islam hampir 1 juta orang turun mengepung istana SBY ketika itu jadi presiden. Dikepung dari pagi, akhirnya sore jam 3-4 sore, saudara, keluar SKB 3 menteri tentang pelarangan Ahmadiyah. Nggak apa-apa saya dipenjara, yang penting menang. Ahmadiyah dilarang, saudara. Makanya waktu Kiai Ma'ruf Amin datang ke penjara, ketika itu beliau mimpin MUI, Habib Rizik. Ini teman-teman ormas-ormas minta MUI memberi jaminan supaya Habib Rizik dibebaskan. Saya jawab, maaf Pak Kiai, saya minta kepada MUI jangan berusaha membebaskan saya, tapi MUI temui presiden, keluarkan kepres, larang Ahmadiyah. Buat apa MUI membebaskan saya kalau Ahmadiyah tidak dilarang? Saya sampaikan. Kata Kiai Ma'ruf Amin, oh begitu Habib? Ya. Kiai Ma'ruf keluar, wartawan kumpul, bagaimana Pak Kiai? Apa Habib Rizik setuju dibebaskan? Beliau katakan enggak, Habib Rizik minta enggak mau dibebasin. Beliau pengen Ahmadiyah dilarang. Makanya besok umat turun, saudara. Begitu turun signifikan, Ahmadiyah dilarang. Alhamdulillah. Baik. Yang ke-11, Hanung Bramantyo, sutradara film. Dia pernah bikin film menista agama, judulnya pakai lambang tanda tanya, saudara. Isi filmnya sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang difatwakan haram oleh majelis ulama, saudara. Kita laporkan. Sampai-sampai Republika kita demo. Kenapa? Karena Republika membuat iklan film ini sampai 2 halaman di koran Republika. SCTV mau setel filmnya nggak jadi karena kami demo. Saudara, kita nggak beri kesempatan siapapun untuk menista agama. Alhamdulillah. Nah sekarang nih Hanung Bramantyo ikut-ikutan komentar bela Panji, saudara. Nah begitu lihat Habib Rizik sama FPI mau melapor, apa yang dibilang? Ini kebiasaan nih, nggak tahu diri nih. Ya nggak usah kaget, karena dia pernah punya masalah. Dia menista agama dan kita kejar-kejar, saudara. Alhamdulillah. Yang 12, Musdah Mulia, profesor, doktor, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Dalam wawancaranya dan tulisannya, dia menghalalkan perkawinan sejenis. Kita laporkan. Bahkan saudara, saking gemparnya ketika itu,
ada 2 LSM di Malaysia. Pertama, saudara, Martabat Jalinan Muhibbah Malaysia. Kedua, Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia. 2 LSM Malaysia ikut melaporkan Musdah Mulia di kepolisian Malaysia, saudara. Dilapor. Dia bilang perempuan ini menista agama Islam. Kalau dia masuk Malaysia, minta kepolisian Malaysia untuk tangkap dia, saudara. Nah, tapi di Indonesia dibiarkan. Kita lapor juga mandek laporannya, saudara. Baik. Yang ke-13, Ahmad Fauzi. Tahun 2016 ngarang 3 buku, saudara. 3-tiganya menista Islam. Kita tuntut, lapor, tangkap, bawa ke pengadilan. Begitu sidang berjalan, hakim memutuskan Ahmad Fauzi sakit jiwa, saudara. Akhirnya hakim memerintahkan jaksa bawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi yang dilaporkan FPI ini macam-macam, saudara. Ada yang pejabat, ada yang dosen, ada yang sakit jiwa. Nah, dari awalnya kita nggak tahu dia sakit jiwa. Orang ngarang 3 buku. Masa orang gila ngarang 3 buku? Menghina Nabi, saudara. Sampai salah satu bukunya judulnya Nabi Kriminal. Yang dimaksud Nabi kriminal, saudara, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, saudara. Cerita di surat Kahfi, saudara. Jadi kurang ajar. Kita tuntut. Baik, lanjut. Yang ke-14, Ahok. Ini gak usah diceritain lagi dah. Udah paham semua orang Jakarta, betul. Sampai di penjara selama 2 tahun, betul. Alhamdulillah. Ahok 2016 kita proses hukum, saudara. Baik, yang ke-15, Ade Armando. Tahun 2016 menista agama Islam. Sudah dilaporkan dan diproses. Dan tahun 2017 polisi menyatakan Ade Armando sebagai tersangka penista agama. Tapi sampai saat ini nggak ditangkap. Sampai saat ini nggak dibuka sidangnya. Udah tersangka, saudara. Tahu kan Ade Armando yang pernah ditelanjangin depan DPR? Tahu? Kenal? Saudara, siapa bilang kita enggak? Dan di tahun 2017 dan 18 Ade Armando menghina ulama dan menista hadis Nabi, saudara. Jadi gara-gara nggak diadilin, kebiasaan ngulangin lagi dan belum ditangkap. Tinggal tunggu tanggal mainnya, saudara. 16, Deddy Mulyadi yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat, saudara. Dulu tahun 2016 kita proses hukum karena dia menyatakan suara seruling lebih indah daripada mengaji. Dia hina ngaji Quran. Saudara, kita lapor, proses, tapi akhirnya lagi-lagi mandek di kepolisian. 17, Megawati Soekarno Putri, saudara. Megawati Soekarno Putri pada tahun 2017 pada acara HUT PDIP ke-44 menista rukun iman kelima, saudara. Apa beliau katakan? Beliau katakan, kata Megawati, mereka dengan fasih meramalkan yang akan terjadi. Maksudnya para ulama, saudara. Di masa datang, termasuk dalam kehidupan setelah fana, yaitu di alam akhirat. Padahal, notabene, mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Dia hina ulama. Dia bilang, apa itu ulama-ulama yang mengatakan ada rukun iman? Saudara percaya akan hari akhirat. Tentu ulama-ulama belum melihat akhirat, kau udah percaya? Menghina tidak? Menghina tidak? Kita laporkan, saudara. Nah, begitu kita laporkan, PDIP gerah. Sampai akhirnya dikirim Sekjen PDIP, saudara Hasto, ke gunung, ke Megamendung, nemuin saya, saudara. Habib Rizik, kami dari PDIP mohon
supaya laporan penistaan agama terhadap Ibu Mega dicabut. Dia katakan kami udah hubungi beberapa pelapor, semua bersedia untuk mencabut, tinggal FPI. Kami minta untuk dicabut, Habib. Saya bilang, saya siap cabut. Tapi saya mau lihat dulu, saya mau dengar dulu, Mega bertobat. Kalau Mega bertobat, saya cabut. Kalau Mega tidak ngaku salah dan tidak bertobat, saya tidak akan cabut. Sampai hari ini kita nggak pernah cabut, sudah. Dan sampai hari ini Mega juga tidak pernah minta maaf untuk itu, saudara. Laporan sudah masuk. Tapi tentu kemarin kan 10 tahun anak buah Mega yang jadi presiden. Nah, mana bisa itu diproses, saudara. Nah, jadi bukan kita nggak laporin ya. Nah, kasih tahu tuh, ini yang main di media-media, di medsos, kasih tahu siapa yang nggak laporin. Nanti ini akan saya kirim ke media semua, saudara. Biar semua bisa baca. Semua kita laporkan. Nah, saya pikir saya nggak mau panjang lebar lagi, saudara. Ada 2 pendeta pernah kita laporkan. Di antaranya pendeta Saifuddin Ibrahim, saudara. Tahun 2017 itu dilaporkan oleh Habib Ali Alatas, Ketua Front Mahasiswa Islam. Sekarang jadi Sekjen FPI, saudara. Itu begitu dilaporkan, diproses, ini pendeta menghina Islam, kita berhasil sampai dia di penjara 4 tahun, saudara. Itu 2017. 2022 dia ulangi, dia hina lagi Islam, kita laporkan lagi, saudara. Berhasil dia jadi tersangka, tapi keburu dia lari ke Amerika Serikat sampai hari ini, saudara. Nah, jadi ini yang saya baru bacakan semua baru 18. Masih ada 20 lagi. Udah ada segitu aja ya. Udah pada lapar. Habib, lanjutannya kapan? Besok ini bisa dilihat. Bisa dilihat di Fakta Kini, bisa dilihat di IBTV, dan ini PDF-nya akan saya sebar, saudara. Jadi nanti bisa masuk ke WA Anda. Nanti kalau didapat WA-nya tolong sebarkan. Setuju? Setuju? Nah, jadi jangan seenaknya ngomong, saudara. Nah, begitu juga yang tadi ditanyakan, itu adanya di nomor, saudara, saya tunjukkan, nomor 33 tahun 2024, saudara. Pada saat Pilpres, Zulkifli Hasan itu menyampaikan di depan orang-orang partai, apa dia bilang? Ini saking banyaknya orang cinta Prabowo, sampai-sampai di masjid sholat berjamaah begitu walat dolin nggak ada yang baca amin. Karena amin kan waktu itu logonya Anies Caimin, saudara. Nah, waktu itu kan amin itu Anies Caimin. Ingat gak? Ingat gak? Jadi Zulkifli Hasan mengatakan saking cintanya sama Prabowo, begitu walat dolin nggak ada yang baca amin. Dan pada saat tahiyat kan musiknya 1 jari begini, karena Anies nomor 1, Prabowo nomor 2, sekarang tahiyat di mana-mana jadi begini. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kita laporkan. Cuma yang jadi persoalan, ini kan orangnya Jokowi. Kapolri kan yang hari ini sampai hari ini orangnya Jokowi. Dari orang-orang Jokowi yang menista agama yang kita laporkan, tidak ada yang diproses. Supaya umat tahu. Nah, jadi kita lihat aja, saudara. Dan dengan demikian, nanti Anda lihat 38 tokoh kami laporkan. Saya tanya, 38 itu dikit atau banyak? Ini tokoh nasional, belum tokoh lokal. Di Jambi, di Makassar, saudara, di Maluku, di Ambon, di mana-mana yang menghina agama kami laporkan. Bahkan ada yang kami tangkap, serahkan ke polisi, langsung proses. Jadi kami nggak bakal biarkan orang yang menista agama. Nah, baiklah, terakhir. Jadi kalau ada yang mau terusannya nanti tunggu PDF-nya. Insya Allah besok disebar. Setuju? Setuju? Takbir. Nah, pertanyaan terakhir, Habib, ada jalan damai gak dengan Panji si pelawak? Jawab jangan. Jawab jangan.
Saudara, tidak ada jalan damai. Karena damai dengan penistaan agama nggak boleh. Lalu solusinya ada nggak, Beb? Ada. Solusinya apa? Taubat. Minta maaf ke umat, selesai. Taubat. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada umat Islam. Jangan diulangi lagi. Dia sesali perbuatannya, selesai. Kami tidak laporkan. Jelas gak? Saya mau tanya, sikap FPI bijak tidak itu? Bijak tidak? Cuman kalau nggak mau tobat, kalau nggak mengaku salah, ya lanjut, saudara. Saudara, Ahmad Dhani itu tokoh legend. Salah, gentleman, ngaku, minta maaf. Suswono yang waktu itu menjadi calon wakil gubernur di Jakarta, ingat Suswono yang dari PKS, saudara, dia khilaf, salah ucap. Dia katakan, hei para janda, ayolah kawin dengan para pemuda pengangguran seperti Siti Khadijah yang kaya raya kawin dengan Nabi Muhammad. Fatal, saudara. Itu menghina Nabi. Kita protes. Tapi yang bersangkutan karena memang seorang ustadz langsung menyadari, oh iya saya salah. Dia ngaku salah, dia minta maaf, saudara. Tobat. Nggak jadi kami laporkan. Kalau nggak tobat, kami laporkan. Kira-kira jelas gak? Pelan, saudara, PLT Bupati Kabupaten Bogor, namanya Pak Iwan. Dia salah bicara tentang sumpah injak Quran, saudara. Dilaporkan, dia langsung minta maaf. Saya khilaf, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf kepada umat Islam dan saya tidak akan mengulanginya. Selesai, laporan kita cabut. Nah, kalau Ahmad Dhani gentleman, Suswono gentleman, saudara, Pak Iwan gentleman, salah yang ngaku salah, taubat, laporan dicabut, bagus tidak? Takbir. Nah, terhadap Panji nggak beda, sama. Kalau dia tobat, dia minta maaf, jangan diulangi, saya anggap selesai, saudara. Tapi kalau dia tidak tobat, hati-hati. Hari ini advokat FPI DKI Jakarta sudah mengeluarkan pengumuman, ada press release 2 kali 24 jam Panji harus minta maaf kepada umat Islam, bukan kepada FPI, bukan kepada Habib Rizik, bukan. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam. Nah, jadi dikasih waktu 2 kali 24 jam. Ini baru sehari. Kalau nanti setelah 2 kali 24 jam dia tidak minta maaf, saya minta maaf kepada umat. Advokat FPI akan bergerak, akan membuat laporan, dan akan terus kita kejar, akan terus kita proses sampai hukum ditegakkan, sudah. Saya mau tanya semua, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, sebagai penutup, saya minta nih kepada anak-anak muda nih semua. Anak-anak muda ini kan banyak main medsos, saudara. Banyak yang punya akun, jangan diam. Kalau di medsos, orang yang menista agama dibela-bela, saudara. Anda jangan diam. Dakwah, kasih penyadaran, tegur. Gak boleh kau bela-bela orang yang menista agama. Memang itu saya ingatkan juga, ada oknum dari MUI memuji-muji candaan dan lawakan Panji. Ada Buya yang juga memuji-muji canda dan lawakan Panji. Ada Ustadz, Dai juga yang memuji-muji candaan dan lawakan Panji. Saya yakin dengan usnudon mereka para ustadz tadi yang memuji-muji candaan Panji, mereka nggak melihat, saudara, urusan penistaannya. Justru yang begini, yang saya yakin dia nggak nonton semua, saudara. Dia hanya melihat Panji mengkritik pemerintah. Memang kalau saya hanya melihat Panji mengkritik pemerintah, saya dukung.
Saya setuju dengan Panji. Saya bela, saudara. Bahkan saya siap bela dia supaya dia tidak dipenjara karena dianggap menghina pemerintah, saudara. Itu kalau cuma ngelihat kritikan. Tapi kan saya lihat semuanya. Nah, penistaan agama ini saya minta kepada Panji segera minta maaf kepada umat Islam, jangan diulangi lagi. Dan saya minta kepada Netflix, rekaman bagian menghina sholat dihapus. Kalau ini dijalankan, selesai, tidak ada masalah. Kalau tidak dijalankan, Netflix-nya akan kita tuntut, saudara. Netflix-nya akan kita tuntut. Nah, karena dia menyiarkan, dia yang sebarluaskan itu film, saudara. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya mau tanya nih semua yang ada di sini, kira-kira langkah-langkah kita untuk melawan penista agama perlu tidak? Harus tidak? Wajib tidak? Dukung tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada acara hari ini. Tapi sebelum ditutup, sebelum kita makan malam, jangan ada yang bergerak. Ini ada niat baik dari panitia, ingin mengumpulkan dana buat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Saya mau tanya dulu, setuju tidak? Setuju tidak? Saya kemarin ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Sampai hari ini bencana di sana belum selesai, saudara. Belum selesai. Dan berita duka kami sampaikan, ada satu laskar kami yang kemarin ikut mengawal saya. Saudara, begitu kami pulang, ada banjir susulan di Bener Meriah. Dan ada satu laskar kami yang jadi relawan, sampai hari ini belum ditemukan. Saudara, kita sedang mengerahkan, karena laskar kita, relawan kita cukup banyak yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi doakan agar seluruh korban di Aceh dirahmati oleh Allah, dan semua bencana yang mereka alami diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga relawan kami, saudara, bisa ditemukan mati ataupun hidup. Nah, mudah-mudahan Allah beri selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita baca selawat rame-rame sambil kumpulin dana buat Aceh. Setuju tidak? Setuju tidak? Nanti kita baca selawat Badar dengan nada semangat, dilanjutkan dengan tawassalna bismillah ilahi salimil ummah, langsung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Setuju? Ayo semuanya sama-sama. Salatullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بنصر الله وبالهدي رسول الله توسلنا بنصر الله وبالهدي رسول الله وكلكم يا لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي صلي بالأمة بين الأبواب والنجمة إلهي صلي بالأمة بين الأبواب والنعمة وبالأمن وبالأمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
syahadatullah, salamullah.